Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yakni pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Ia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. At the time of the explosion, we were wearing Polaroid welder's glasses. Apa benar yang kudengar barusan? So dark, Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. was nothing more than a vague pinpoint of light. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Pak. Ada berita penting yang akan disampaikan oleh saudara Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak. Golongan muda pun pulang dengan perasaan kecewa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak ajakan untuk segera memproklamasi kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita duduk saja Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi? Culik. Ya, kita bawa saja mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mudah untuk mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Tenang, saya akan menelpon Subeno.
Assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberi kami keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu. Nanti saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita akan pakai rumah geocaching. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Gyo Kisong. Jadi, kapan kita akan menculiknya? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4 subuh? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana saya ini? Lagi pula, mau pergi kemana kita? Rengas Dengklok. Ini juga sudah menjadi keputusan parlemen. Selain itu, rakyat akan menyepakati. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi keputusan kami Bung. Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa ini? Kita harus ikut dulu ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi keputusan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang di luar? Mungkin sampai ketakutan mendengar suara kalian. Mas, pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan Kudan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, maka kalian akan harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Gyo Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan mereka. Bung Karno! Hatta, ternyata kau di sini juga ya? Iya, mereka membawa saya kemari. Mereka membawa Parman dan Guntur juga. Iya Hatta, Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memberikan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan dari kehidupan kami, bukan menjadi bagian Jepang.
Tapi apa salahnya kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Pikana, bersama aku menemui Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk menahan mereka untuk segera melaksanakan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu izinin saya masuk terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir telah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya itu, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan itu. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Dari tadi Guntur nangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak! Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk menyatakan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Tetapi hari sudah malam. Kalau Jepang tahu, mereka pasti tidak akan mengizinkannya. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang yang bernama Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan kami yang akan dilaksanakan besok hari. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakanlah ruang yang kalian suka. Saya jamin keamanan di sini. Silakan masuk kalian. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Jangan, terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong berikan naskah ini.
amal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17, selain itu orang dalam sehari semalam melaksanakan sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Saya akan menyuruh Pak Pengatik untuk menjahit benderanya. Tolong disiapkan benderanya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Baik, Pak. Iya, tolong perbanyak masker ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Jadi pandu ibuku Indonesia Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Bagian bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Tiga. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memperkenalkan Al-Quran. Satu. Tiga. Satu. 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 Satu.